Tommy adalah salah satu dari sekian anak Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Kehidupannya yang penuh dengan kontroversi yang tercatat tentunya dan dapat diakses oleh siapapun. Mengapa dalam video ini Tommy yang diangkat untuk diceritakan, bukan anak-anak Soeharto yang lainnya? Alasannya karena Tommy lah yang paling fenomenal dan menonjol dalam timeline surat kabar pada masanya. Dengan nama lengkap Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli tahun 1962 sebagai anak kelima dari Mayor Jenderal TNI Soeharto dan Siti Hartinah yang biasa dipanggil dengan Ibu Tin. Kakak adiknya adalah Siti Herdianti Rukmana atau Tutut, Sigit Haryo Yudanto atau Sigit, Bambang Trihatmojo atau Bambang, Siti Hediati Heriadi atau Titi, dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mami. Nama tengah Tommy diambil dari nama operasi militer Indonesia, yaitu Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, yang dibentuk pada bulan Januari tahun 1962 dan dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto untuk mengusir Belanda dari wilayah Nugini Belanda atau Papua Barat. Dalam autobiografinya, Soeharto menulis bahwa nama tengah Tommy merupakan pengingat operasi Mandala. Pada tanggal 27 September tahun 1965, saat masih berusia 3 tahun, Tommy mengalami luka bakar di wajah dan tubuhnya. Sebelumnya ia bermain dengan adiknya Mami di rumah keluarga di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat. Ia kemudian menabrak ibunya yang sedang membawa panci berisi sop buntut panas ke ruang makan. Ibunya segera mengoleskan minyak hati ikan kut ke kulit Tommy yang melepuh. Ia kemudian dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto di Senen. Soeharto menjenguk Tommy selama 3 malam berturut-turut. Ini salah satu momen bersejarah di Indonesia karena pada malam hari tanggal 30 September 1965, sejumlah elemen militer melaksanakan rencana kudeta dan menembak mati 6 jenderal sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 1 Oktober 1965. Sebelum pembunuhan terjadi, Soeharto masih berada di rumah sakit. Pada tengah malam, Ibu Tin meminta Soeharto pulang untuk menjaga Mami yang ditinggal sendiri bersama seorang pembantu. Ia pulang sekitar pukul 12:15 malam dan kemudian tidur. Ia dibangunkan sekitar pukul 4:30 dan menerima kabar penembakan tersebut. Tommy bersama ibunya meninggalkan rumah sakit pada tanggal 1 Oktober malam, ditemani adik ipar Soeharto yaitu Probo Sutejo dan ajudannya Wahyudi. Kemudian Tommy beserta kakak adiknya dipindahkan ke rumah Wahyudi di Kebayoran Baru karena lebih aman. Setelah lulus SMP di Jakarta, Tommy masuk Akademi Penerbangan Sipil. Ia kemudian kuliah pertanian di Amerika Serikat, tetapi tidak selesai. Ia pulang ke Indonesia untuk merintis karir bisnisnya. Kemudian ia meraih gelar sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta pada tahun 2004. Tommy Soeharto sering dianggap sebagai putra favorit orang tuanya. Biografi resmi Tin tahun 1992 menyatakan, hal yang membedakan Tommy dengan kakaknya, Sigit dan Bambang, adalah ia cenderung lebih gesit. Tommy dengan kumisnya selalu memakai kacamata ribennya. Pada usia 28 tahun, ia tampak seperti kembaran bapaknya. Jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyukai ibunya. Abdul Ghafur dalam Siti Hartinah Soeharto, First Lady of Indonesia, cetakan tahun 1992, halaman 491. Semasa muda Tommy dikenal menggemari aktris, klub malam, dan kasino. Majalah Time terbitan 24 Mei tahun 1999 mencantumkan bahwa Tommy senang berjudi dan mudah sekali menghabiskan $1 juta Amerika dalam sekali putaran. Pada awal tahun 1990-an, Tommy menjalin hubungan dengan penyanyi Maya Rumantir dan muncul dugaan bahwa mereka akan menikah.
Ibu Tommy kabarnya tidak menyetujui hubungan tersebut karena Maya orang Kristen dan juga keturunan Tionghoa Manado, sedangkan Tommy adalah orang Jawa Muslim. Jadi orang tuanya menginginkan Tommy menikahi keturunan Ningrat Jawa. Pada tahun 2001, polisi memeriksa Maya di tengah pencarian Tommy yang masih buron. Ia membantah menyembunyikan Tommy. Pada tanggal 28 April tahun 1996, ibu Tommy meninggal dunia akibat serangan jantung usai makan malam keluarga. Rumor yang berkembang di Jakarta menduga bahwa Tommy dan kakaknya, yaitu Bambang, berseteru soal kebijakan mobil nasional dan salah satu dari mereka melepaskan tembakan yang mengenai ibunya. Kabar miring ini ditepis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Sutanto. Dalam buku Pak Harto, The Untold Stories, cetakan tahun 2011, Bambang juga mencap rumor ini sebagai fitnah komunis. Pada usia 34 tahun, Tommy menikahi Ardia Pramesti Regita Cahyani yang berusia 22 tahun atau Tata pada tanggal 30 April tahun 1997 di Masjid At-Tin di Taman Mini Indonesia Indah. Tata merupakan cangga Mangkunegara V. Mereka memiliki 2 anak, yaitu Dharma Mangkuluhur dan Radiana Gayanti Hutami. Pada tanggal 15 Mei tahun 2006, Tata meminta bercerai dan pindah ke Singapura. Mereka bercerai bulan September tahun 2006. Pada tahun 2017, salah satu pengacara Tommy, Salim Muhammad, mengatakan bahwa sebelum dipenjara, Tommy memberi 100 miliar pada Tata untuk membesarkan kedua anaknya. Ia mengklaim bahwa uang tersebut dilarikan oleh Tata tanpa sepengetahuan Tommy. Selama masa pelarian pada tahun 2001, Tommy menghabiskan waktunya bersama mantan model bernama Lani Banjaranti. Pada tahun 2003, Lani mengatakan bahwa ia memiliki seorang putra berusia 13 tahun dari Tommy yang bernama Syarif Putrawan. Ketika Tommy ditahan di Pulau Nusa Kambangan atas kasus pembunuhan, ia sering dijenguk oleh kekasihnya, yaitu Sandi Harun, pada malam hari. Ia kemudian melahirkan seorang putri bernama Marimbi Jodi Putri yang juga merupakan anak Tommy. Pada bulan April tahun 1999, Tommy bersama rekan bisnisnya, yaitu Ricardo Gelael, disidang atas penipuan lahan senilai 11 juta dolar Amerika Serikat. Mereka dinyatakan tidak bersalah pada bulan Oktober tahun 1999 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada bulan September tahun 2000, panel 3 hakim agung yang dipimpin oleh Syafiuddin Kartasasmita membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan kepada Tommy dan Gelael atas tindak pidana korupsi. Istri Kartasasmita kemudian menduga bahwa suaminya menolak suap sebesar 20.000 dolar Amerika Serikat dari Tommy. Berita BBC yang terbit pada hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2002 menuliskan, pada bulan Juli tahun 2001, Tommy membayar 100 juta rupiah kepada 2 pembunuh bayaran untuk membunuh Kartasasmita. Kartasasmita ditembak mati di tengah perjalanan ke kantor. Mahkamah Agung Indonesia yang dikenal sangat korup menanggapi kasus pembunuhan ini dengan membatalkan putusan korupsi Tommy pada bulan Oktober tahun 2001. Tindakan ini dinilai sebagai bagian dari kesepakatan agar ia keluar dari persembunyian. The Jakarta Post menuliskan bahwa putusan tersebut melenyapkan remah-remah kredibilitas yang tersisa dari penegak hukum tertinggi di negara ini. Pada tanggal 26 Juli tahun 2002, Tommy dihukum 15 tahun penjara atas pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan menghindari penahanan. Kasus pembunuhan sebenarnya diganjar hukuman mati, tetapi jaksa hanya menuntut kurungan 15 tahun. Tommy jarang menghadiri sidang, mengaku sakit, dan absen saat putusannya dibacakan. Para pendukung bayarannya hadir di luar ruang sidang. Tulis The Sydney Morning Herald yang terbit pada tanggal 27 Juli tahun 2002. Ia menjalani 3 pekan pertamanya di sel mewah Blok H di Lapas Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, lalu dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan di Lepas Pantai Selatan, Jawa Tengah. Sel mewahnya yang berukuran 8 x 3 meter dilapisi karpet dan dilengkapi sofa, lemari, televisi, kulkas, alat makan, pendingin udara,
penyaring air, komputer jinjing, dan 2 telepon genggam. Ia sering diizinkan bepergian ke Jakarta dengan alasan kesehatan dan diketahui mengunjungi sebuah lapangan golf eksklusif. Pada bulan April tahun 2006, ia dipindahkan kembali ke Cipinang. Masa kurungannya dikurangi menjadi 10 tahun dengan banding. Ia dibebaskan bersyarat pada tanggal 30 Oktober tahun 2006. Kemudian, ia menghabiskan 4 tahun di dalam penjara. Para kritikus mengatakan bahwa Tommy dibebaskan karena ia kaya dan keluarganya masih memiliki pengaruh di Indonesia. Donald K. Emerson mengatakan dalam bukunya, salah satu anak Soeharto, Tommy, diuntungkan oleh nepotisme sehingga ia dapat menimbun kekayaan dalam jumlah besar. Tahun 1984, pada usia 22 tahun, ia mendirikan Humpus Group yang sukses bukan karena keterampilan atau profesionalisme, melainkan hubungan keluarga. Donald K. Emerson dalam Indonesia Bayan Soeharto, cetakan tahun 2015, halaman 152. 10 minggu setelah didirikan, Humpus Group memiliki 20 anak perusahaan yang kelak bertambah menjadi 60 perusahaan. Adam Schwartz menulis dalam bukunya yang berjudul A Nation in Waiting, cetakan tahun 1994. Kasar, agresif, dan angkuh, Tommy adalah anak Soeharto yang paling terbuka. Karena itu, ia juga anak yang paling berbahaya bagi bapaknya. Menurut berbagai pejabat pemerintahan, Tommy adalah anak yang paling berani menggunakan namanya untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Ia suka memberitahu calon investor asing bahwa ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama bapaknya daripada kakak-kakaknya. Abri sepakat dengan pandangan para pebisnis bahwa bila dibandingkan dengan pebisnis kroni lainnya, Tommy lah yang menjadikan nepotisme dan korupsi sebagai beban politik terbesar bagi Soeharto. Pada bulan Februari tahun 1996, Soeharto mengumumkan kebijakan mobil nasional Indonesia. Perusahaan yang ingin memproduksi mobil nasional akan dibebaskan dari kewajiban pajak, pajak barang mewah, dan tarif impor suku cadang. Satu-satunya perusahaan yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut adalah perusahaan yang baru didirikan oleh Tommy, yaitu PT Timor Putra Nasional. Jepang, Amerika, dan Uni Eropa mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena Indonesia melanggar aturan WTO tentang perlakuan non-diskriminatif. Tommy diizinkan mengimpor 45.000 mobil Kia dari Korea Selatan, lalu mengganti mereknya menjadi Timor. Dalam buku tentang Lim Siu Leong tahun 2013, Richard Borsuk dan Nancy Chung menuliskan bahwa skandal ini mendongkrak ketidakpuasan masyarakat terhadap Soeharto dan keluarganya. Pada bulan Juli tahun 1997, pemerintah meminta bank-bank pemerintah dan swasta meminjamkan 650 juta dolar Amerika Serikat kepada Tommy untuk membangun pabrik mobil nasional. Pada tanggal 23 September tahun 1997, sebagai tanggapan atas krisis keuangan Asia yang menerpa ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Mar'i Muhammad menghentikan 15 mega proyek, tetapi proyek mobil nasional Timor bukan salah satunya. Sehingga muncul selentingan klaim bahwa proyek tersebut tidak bisa disentuh. Pada bulan Januari tahun 1998, Soeharto mengakhiri status bebas pajak Timor sesuai syarat reformasi ekonomi IMF. Dealer mobil Timor kemudian menjadi target kerusuhan pada tanggal 13-15 Mei tahun 1998 menjelang mundurnya Presiden Soeharto. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Bank Mandiri diminta untuk mentransfer 1,23 triliun rupiah atau sama dengan 134 juta dolar Amerika Serikat dari Timor Putra Nasional ke rekening pemerintah. Kementerian Keuangan membuka kasus suap dan menuding Tommy menjual aset dari Timor secara ilegal ke 5 perusahaan miliknya. Tommy menanggapinya dengan menggugat balik Kementerian Keuangan dengan ganti rugi 21,8 juta dolar Amerika Serikat. Ia pun memenangi kasus korupsi sipil senilai 61 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Februari tahun 2008 dan memenangi gugatan balik senilai 550.000 dolar Amerika Serikat. Tommy Soeharto saat ini aktif di dunia bisnis dengan fokus pada energi, properti seperti Mangkuluhur City, dan retail, serta mengembangkan program ekonomi kerakyatan melalui budidaya perikanan skala kecil
sambil terus terlibat dalam politik melalui Partai Berkarya dan menghadapi isu aset BLBI serta gugatan hukum terkait penggusuran lahan. Ia juga dikabarkan menikah dengan artis Ida Lasa pada awal tahun 2025, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari keduanya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.